Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus, dan luas segitiga, yaitu bagaimana cara penyelesaian soal-soalnya. Soal nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 38 derajat, sudut B 64 derajat, dan panjang sisi B 5 cm. Hitunglah panjang sisi A. Jawab. Kalau berdasarkan informasi pada soal, kita gambar dalam sebuah segitiga adalah segitiga ABC ini. Yang perlu kamu perhatikan bahwa yang disebut sisi adalah sisi B adalah sisi yang di depan sudut B. Kalau sudut B-nya ini, berarti sisi B-nya adalah sisi AC ini. Berarti sisi A adalah sisi yang di depan sudut A, yaitu sisi BC. Begitu juga sisi C berarti sisi yang di depan sudut C, berarti sisi AB. Itu yang harus kamu ketahui. Kemudian ciri-ciri mengerjakan soal jika diketahui dalam sebuah segitiga adalah sepasang sudut dan sisi diketahui ini. Ini sudut B, ini sisi B, sama-sama B sudut dan sisi diketahui, maka gunakan aturan sinus. Karena komponen yang diketahui adalah A dan B, berarti kita pakai A per sin A sama dengan B per sin B. Kalau yang diketahui B dan C berarti B sin B, C per sin C. Kita masukkan nilai A yang dicari sisi A, maka sin A nya sin 38, B nya 5, sin B nya sin 64. Kalau ada soal A per B sama dengan C per D, maka caranya penyelesaian adalah kalikan silang. Atas kali bawah sama dengan atas kali bawah. A kali sin 64 sama dengan 5 kali sin 38 derajat. Kalau kita cari dalam kalkulator, sin 64 adalah sekian. Kalau sudutnya tidak istimewa, biasanya kita gunakan kalkulator. Tapi kalau sudutnya istimewa, kita cukup ngapalin sudut-sudut istimewa. Sin 38 adalah ini. Sehingga kalau kita bulatkan ke 4 angka desimal, 4 angka belakang koma, 0,8987. 7 ini berubah jadi 8 karena di belakang 7 adalah angka 9. Kalau 5 ke atas, yang di belakang ini 5 ke atas, bulatkan ke atas, jadi 7 jadi 8. Tapi jika 4 ke bawah, maka 7 ini tidak berubah menjadi 8, tapi tetap 7. Begitu juga ini 0,61566. 6 ini lebih besar dari 5. Berarti 6 yang ini berubah jadi 7. 0,6157. Maka nilai A sama dengan 5 kali sekian per ini. Ketemu itu, nilai A nya sekian. Kita bulatkan dalam satu angka belakang koma sehingga menjadi 3,4, sehingga panjang sisi A sama dengan 34 cm. Soal nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan sudut A 38 derajat, sudut B 64 derajat, panjang sisi B 5 cm. Hitunglah panjang sisi C. Maka caranya adalah kita lihat dalam sebuah segitiga ini, nah ini sepasang A dan B, sisi B dan sudut B diketahui, berarti aturan sin. Tapi yang dicari bukan A, yang dicari C. Apalah sudut C kan nggak ngerti, sudutnya nggak ngerti, sisinya nggak ngerti, kok bisa dicari? Bisa, karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga ini, jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga itu 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C itu 180 derajat, berarti sudut C sama dengan 180 dikurangi 38 derajat tambah 64, berarti sudut C ketemu 78 derajat. Karena komponen yang diketahui adalah B dan C, maka kita gunakan C per sin C sama dengan B per sin B. C nya yang akan kita cari yaitu panjang sisi C, maka C biarkan. Sin C tadi udah ketemu karena jumlah ketiga sudutnya besarnya adalah besar sudutnya adalah 180, maka sudut C 78 derajat. B nya 5, sin B nya sin 64, kali silang C kali sin 64 sama dengan 5 kali itu. Cari dalam kalkulator, ketemulah nilai C. C sama dengan sekian, 4,8 sekian dibagi 0,8 sekian, ketemu C nya ini. Kalau kita belahan dalam satu angka belakang koma, maka ketemu 5,4 cm. Soal nomor 3. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 mencari panjang sisi dalam sebuah segitiga. Diketahui segitiga ABC dengan sudut B 58 derajat, panjang sisi A 4 cm, panjang sisi B 6 cm. Hitunglah besar sudut A.
Maka kalau kita lihat dalam sebuah segitiganya ini, nah, yang dicari bukan sisi tapi sisi sudut. Ini berhadapan diketahui sisi dan sudut, berarti aturan sin. Maka A per sin A sama dengan B per sin B. A nya ngerti 4, sin A nya dicari karena sebesar sudutnya kita akan cari. B nya 6, sin B nya sin 58 kali silang 6 per sin A, 6 kali sin A sama dengan 4 kali sin 58. Maka sin A sama dengan 4 kali sin 58 bagi 6, ketemu sin A sekian. Kita bulatkan 4 angka belakang koma, sehingga cara menentukan sudut A nya, kalau sin A adalah 0,5654, berarti sudut A adalah arkesin 0,5654. Arkesin itu kalau di kalkulator sin pangkat min 1, yaitu untuk mencari sudut. Jika diketahui sin A, untuk mencari sudut A, cara mencarinya seperti itu, enggak ketemu 34,4 derajat. Kalau mau dibulatkan ke satuan desimal berarti 34 ya. Kalau ke bulat. Soal nomor 4, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 7 cm, sisi B 8 cm, dan sisi C 9 cm. Hitunglah besar sudut A. Ingat, ini sebuah segitiga tapi yang diketahui sisi semua. Kalau diketahui sisi semua berarti gunakan aturan kosinus. Berarti yang dicari adalah besar sudut A, berarti cos A. Kalau yang dicari besar sudut B berarti cos B, rumus cos B. Kalau C berarti cos C. Kalau cos A, ini lihat ciri-cirinya. Kalau di sini cos A berarti sisinya yang di sana yang min itu A kuadrat. Kalau cos B berarti sini B kuadrat. Kalau cos C berarti sini C kuadrat. Karena ini A berarti ini A kuadrat, di sini selain A berarti B dan C, ini B dan C. Kalau sini B berarti ini B kuadrat, berarti sana selain B berarti A dan C, di sini A dan C. Ini yang di bawah sama dengan yang positif di atas ini. Kita masukkan komponen-komponennya, B-nya 8, C-nya 9, A-nya 7, sehingga ketemu kosinus A 0,6666, sehingga sudut A adalah arkes kosinus 0,6666. Sehingga ketemu sudut A-nya 48,2 derajat. Ini adalah mencari sudut dengan menggunakan aturan cos. Jadi aturan cos digunakan kalau ketiga sisi dalam sebuah segitiga diketahui. Aturan sin digunakan apabila sudut dan sisi yang berhadapan itu diketahui. Diketahui soal 5, segitiga ABC dengan panjang sisi B 5 cm, sisi C 6 cm, dan sudut A 52 derajat. Hitunglah panjang sisi A. Kalau kita bawa ke segitiga, gambarkan, maka ketemu oleh ini. Ini adalah yang diketahui adalah sudut diapit oleh dua buah sisi. Jadi soal yang diketahui adalah sudut diapit dua buah sisi. Kalau sudut diapit dua buah sisi, maka mencari sisinya gunakan aturan kosinus. Kalau aturan sin, Pak, aturan sin itu jika sudut sama sisi diketahui. Sudut sama sisi yang berhadapan ngerti. Tapi kalau sudut diapit dua sisi beraturan cos. Jadi aturan cos ada dua, sudut diapit dua sisi dan ketiga sisinya diketahui, itu aturan cos. Maka cara mencari sisi A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah I kuadrat min 2BC cos A. Ini lihat ciri-cirinya aja. Kalau sisi A itu A kuadrat berarti cosnya cos A. Berarti di sini selain A, berarti BC. Kalau B kuadrat berarti sini B, berarti ini selain B, berarti AC, dan seterusnya. Masukkan ke komponen-komponennya, B-nya 5, C-nya 6, maka ketemu itu cos 52 ketemu ini, sehingga nilai A kuadratnya ketemu 24,058. Kalau kita bulatkan satu angka desimal menjadi 24,1, karena yang dicari nilai A berarti akar dari 24,1. Satu angka desimal berarti sisi A sama dengan 4,9 cm. Ini aturan kosinus jika mencari sisi ya. Aturan kosinus mencari sisi. Kalau tadi soal nomor 4 aturan kosinus mencari sudut. Soal nomor 6, diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi PQ 10, sisi PR 8, dan sudut RPQ 30 derajat. Hitunglah luas segitiga PQR. Kita gambar dalam sebuah segitiga. Rumus luas segitiga ya biasanya kan kita ngapalin dengan setengah AB sin C, setengah BC sin A,
setengah AC sin B kan itu. Apalah kalau segitiganya saya ganti dengan PQR ya ini berarti setengah PR kali PQ kali sin P. Jadi kalau diketahui sudut RPQ, yang kamu perhatikan sudut yang di tengah ini, huruf yang di tengah, berarti sudut P, sudut P nya 30 derajat, sudut RPQ berarti 30 derajat, sehingga luasnya sama dengan setengah kali PR kali PQ sama dengan setengah kali 8 kali 10 sin 30, sin 30 kan 5, 0,5, setengah kali 8 4, 10 kali setengah kali 0,5 5, 4 kali 5 sama dengan 20 cm persegi. Terima kasih, saya kira sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yang perlu kamu perhatikan adalah kapan kita menggunakan aturan sin, kapan menggunakan aturan cos, dan kapan menggunakan rumus luas segitiga. Aturan sin ciri-cirinya adalah apabila sisi dan sudut yang berhadapan diketahui. Aturan sin, aturan cos itu jika sudut diapit kedua sisi, atau aturan cos digunakan apabila ketiga sisinya ngerti. Sekian, mudah-mudahan kita bisa lebih paham lagi kalau ketemu salah seperti ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.